Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai algoritma pemrograman dalam Pascal yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pemilihan, yang kedua pengulangan, dan yang ketiga pengurutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu struktur pemilihan dalam Pascal. Struktur pemilihan dalam Pascal terbagi menjadi 3, yaitu struktur if then, struktur if then else, dan struktur nested if. Berikut adalah contoh materi pembuatan dalam Pascal, yaitu struktur pemilihan if then. Ini adalah salah satu contoh pengerjaan pemilihan if then dalam Pascal. Sebelum itu, pemilihan if then dalam programan Pascal dalam bahasa Indonesia if berarti jika dan then artinya maka. Jadi kondisinya adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah atau aksi sesudah kata then hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Lalu kita tulis program spasi pemilihan underscore if titik koma. Lalu seperti biasa kita menulis aturan, yaitu aturan yang sesuai dengan aturan Pascal yang terdiri dari use, terus variabel a titik 2, terus integer titik koma, lalu masuk ke begin, return untuk menulis baris baru. Nah, di situ kita akan menuliskan contoh apa yang kita ingin input atau apa yang kita ingin masukkan data, misalnya contoh data nilai ujian Anda seperti video ini. Nah, dalam menulis return itu didahului dengan buka kurung tanda kutip 1 input nilai ujian semester Anda atau terserah keterangan apa yang Anda ingin masukkan. Lalu kita tulis balas kutip 1 lalu balas kurung titik koma. Lalu kemudian kita menulis read buka kurung a balas kurung titik koma. Lalu di sini kita akan melakukan program pemilihan if then yang dimana if buka kurung a itu nilainya, contoh misalkan kita a itu lebih besar dari 75. Jadi jika melebihi 75 kita akan menuliskan keterangan di situ kalau Anda lulus. Caranya yaitu dengan cara menuliskan begin terus return buka kurung tanda kutip 1 ditulis Anda lulus. Di situ terserah Anda mau menuliskan kata apa karena ini cuman sebagai contoh, lalu diakhiri dengan tanda kutip 1 balas kurung, jadi tidak menggunakan titik koma lagi. Lalu di bawahnya n, lalu di situ baru menggunakan titik koma. Lalu di bawahnya lagi kita menulis read ln, lalu di situ diakhiri titik koma, lalu n diakhiri dengan tanda titik. Jika selesai membuat programnya, kita klik run, terus proses, terus kita masukkan judulnya, terserah judulnya apa, tapi saya menulis belajar if then. Terus kita klik OK, yes, lalu programnya berjalan. Lalu kita input nilai sesuai kita, asal melebihi 75, saya menulis 99, lalu saya klik debug, lalu kita jalankan programnya yaitu klik output. Nah, jika hasilnya seperti ini, itu tandanya program Anda sudah berhasil atau sudah benar. Lalu yang kedua adalah contoh pemilihan if then else dalam Pascal. Berikut adalah contohnya. Di perbedaan pada pemilihan if then dengan pemilihan if then else itu hanya bedanya sedikit.
cuman menambahkan else. Jadi antara program sebelumnya dengan yang ini itu cuma menambahkan else, seperti materi yang sebelumnya menggunakan titik koma di bagian end, tetapi yang ini ia tidak menggunakan titik koma karena ia masih berada dalam satu statement. Jadi titik komanya berada pada bagian akhir end, seperti pada hasil program nanti. Setelah memberikan hasil runnya, kita menginput nilai contoh 56 atau di bawah nilai dari 70, lalu kita output. Otomatis di situ tulisan atau keterangannya akan menampilkan Anda tidak lulus. Sedangkan jika kita menulis nilainya lebih dari 70, contoh 99, maka keterangan yang ada di bug atau output itu hasilnya akan menuliskan keterangan Anda lulus. Kemudian contoh atau materi yang ketiga yaitu pemilihan nested if dalam pemrograman Pascal. Nah, di dalam pemrograman nested if ini memiliki perbedaan dengan if, yaitu dalam pemrograman if memiliki syarat lalu statement, tetapi pemrograman pemilihan nested if itu berbeda. Ia justru memiliki syarat, lalu syarat lagi, lalu perintah. Jadi setelah 2 kali syarat baru ada perintah. Jadi nested if itu mempunyai beberapa persyaratan, minimal 2. Contohnya seperti saya mempunyai pembandingan sebuah nilai atau kondisi, misalkan nilai ujian. Saya mempunyai nilai ujian 70. Dia bisa dikategorikan. Ternyata ketika ada batas nilai itu tadinya lulus atau remedial, atau kita bisa kumpulkan berapa nilai anak yang di atas nilainya 80. Jadi dia masuk ke kategori kelas A atau kelas B maupun kelas C. Jadi kita punya perbandingan lagi. Selain dia lulus, nilainya itu menentukan dia masuk ke kelas A, kelas B atau ke kelas C. Kelas A itu nilainya 80 sampai 100, kelas B 40 sampai 80 dan kelas C 0 sampai 40. Jadi terdapat 2 syarat, yaitu penentuan kelas sekaligus penentuan kelulusan ini. Itu adalah contoh yang dinamakan nested if. Mod atau modulus merupakan sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Nah, pada bagian yang pertama di situ tertulis ada pada bagian pertama itu ada n yang tidak memiliki titik koma. Mengapa tidak ditulis titik koma pada bagian 1, 2 dan 3? Karena keempat barisan tersebut merupakan satu statement. Jadi titik komanya itu berada pada bagian akhir, yaitu pada baris keempat. Lalu kita tulis read ln, n, lalu kita running, lalu kita tulis judulnya yaitu pemilihan nested if. Lalu jika selesai kita run, terus oke. Lalu kita input angka yang diinginkan. Terserah angka apa yang Anda ingin masukkan. Lalu kita klik debug, lalu kita klik output. Nah, jika kita memasukkan angka yang genap, maka akan hasilnya seperti ini. Tapi jika kita memasukkan angka yang ganjil, maka hasilnya akan pada barisan yang keempat. Tetapi tergantung juga hasilnya. Jika hasilnya itu kurang dari 50 dan juga ia barangkali ganjil, maka hasilnya akan seperti ini. Contohnya angka 33. Materi kedua yaitu program pengulangan dalam Pascal. Struktur perulangan.
Perulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas 1. Kondisi perulangan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Yang kedua, badan atau bodi perulangan deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Sedangkan yang ketiga, pencaca atau counter perulangan suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Perulangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, for next, yang kedua, while do, dan yang ketiga, repeat until. Pertama, perulangan for next. Makna dari bentuk perulangan di samping adalah ulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan, mulai dari nilai awal hingga nilai akhir. Dari gambar di samping, instruksi akan dikerjakan sebanyak 4 kali karena perulangan dimulai dari 1 sampai 4. Yang kedua, perulangan while do. Dari bentuk pengulangan di samping, instruksi akan dilaksanakan perulangan kali selama kondisi bernilai true. Jika false, maka badan pengulangan tidak akan dilaksanakan, yang berarti pengulangan selesai. Yang ketiga, perulangan repeat until. Instruksi atau tuntunan instruksi ini akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka perulangan masih terus dilakukan. Berikut adalah contoh perulangan dalam Pascal. Lalu seperti biasanya kita ketik program spasi pengulangan titik koma uses var i titik 2 integer titik koma begin, terus for i titik 2 sama dengan 1 to 5 do, terus return buka kurung tanda kutip coba balas kurung tanda kutip, terserah di situ mau keterangan apa, tapi saya di sini tulis mantan ke, lalu balas tanda kutip koma, terus tulis i balas kurung titik koma, lalu kita n, akhirnya dengan menggunakan n baru titik. Nah, jika sudah selesai, kita klik run, lalu kita klik debug, lalu output, lalu kita lihat hasilnya. Jika hasilnya seperti ini, maka pembuatan program Anda itu sudah benar. Lalu contoh yang berikutnya yaitu membuatnya secara berurutan dengan menghapus i dan komanya juga, lalu kata atau keterangannya kita ganti dengan kata yang lain seperti kamu pasti bisa. Lalu jika sudah selesai, kita klik run lalu debug. Selesai debug, output, nah hasilnya akan seperti ini. Jika program Anda sudah seperti ini, berarti program Anda sudah berhasil berjalan. Materi ketiga, yaitu pengurutan data dalam Pascal. Jadi pengurutan data yang akan saya gunakan yaitu pengurutan data bubble sort. Bubble sort adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data tersebut sudah terurut. Berikut adalah contoh program pengurutan bubble sort dalam Pascal. Jadi seperti biasa kita klik program pengurutan underscore bubble underscore sort, lalu uses crt titik koma tipe, lalu tipe datanya itu misalkan kita ingin memasukkan datanya itu misalkan 1 sampai 100, lalu kita klik seperti ini, lalu of integer titik koma. Jika sudah selesai kita tulis var i variabelnya itu i n terus integer titik koma a itu sama titik 2 data, lalu kita tulis prosedur tukarnya. Jika sudah menulis prosedur tukarnya, kita tulis var a, b titik 2 integer. Jadi angka yang akan kita tulis itu sampai 100 ya, karena di atas itu tipe datanya itu array 1 sampai 100. Lalu kita masuk lagi ke var c titik 2 integer
titik koma begin C titik 2 sama dengan A titik koma A titik 2 sama dengan B titik koma B titik 2 sama dengan C titik koma. Lalu kita N titik koma, lalu kita masuk lagi ke prosedur tampil, buka kurung A titik 2 data balas kurung titik koma, lalu var I titik 2 integer titik koma. Terus kita tulis begin, lalu kita tulis for I titik 2 sama dengan 1 to end do. Jadi sudah tidak pakai titik 2 ya, titik koma ya. Lalu write buka kurung A I titik 2 5 balas kurung titik koma, lalu kita masuk ke return titik koma, lalu kita end titik koma, lalu kita masuk lagi prosedur bubble-nya, lalu buka kurung var A sama dengan titik 2 data balas kurung titik koma, lalu var I koma J titik 2 integer titik koma, lalu lalu kita begin for I titik 2 sama dengan 1 to n kurang 1 garis datar 1 do begin. Lalu kita klik return buka kurung tanda kutip 1 langkah balas kutip 1 koma I koma lalu tanda kutip 1 balas kurung titik koma, lalu terbaru tampil buka kurung A balas kurung titik koma for I titik 2 sama dengan n down to I sama dengan 1 do, lalu tidak menggunakan titik koma, lalu kita klik begin, terus if buka kurung A J lebih kecil dari A J kurang 1 dan lalu tukar. Jadi belum di situ kita menulis dan ya, bukan titik koma, lalu dan tukar buka kurung A J koma A J kurang 2 balas kurung titik koma, lalu klik tampil buka kurung A balas kurung titik koma, lalu jika selesai kita N titik koma, lalu di sini kita N lagi titik koma, lalu N titik koma. Terus kita masuk lagi ke begin yang di dalamnya ada write buka kurung kutip 1 input banyak bilangan sama dengan kutip 1 balas kurung titik koma read ln buka kurung n balas kurung titik koma, lalu di bawahnya lagi for I titik 2 sama dengan 1 to end do, lalu begin, lalu kita tulis lagi write buka kurung tanda kutip 1 data ke tanda kutip 1 koma 1 tanda kutip 1 sama dengan tanda kutip balas kurung titik koma, terus read ln buka kurung A 1 balas kurung titik koma, lalu kita n titik koma return titik koma, lalu return. Jadi nanti return yang kedua ini kita buka kurung tanda kutip 1 data sebelum diurutkan tanda kutip 1 balas kurung titik koma, lalu kita tampil buka kurung A titik koma, lalu return lagi titik koma, lalu kita return lagi, lalu kita bubble buka kurung A balas kurung titik koma, lalu kita return lagi, lalu buka kurung kutip 1 data sesudah diurutkan kutip 1 balas kurung titik koma, lalu kita klik tampil buka kurung A balas kurung titik koma, lalu return lagi titik koma, terus read ln lagi titik koma, lalu kita n titik. Nah, jika sudah selesai membuat programnya, kita lihat-lihat dulu sempat ada yang salah atau yang beda.
atau yang ada yang tidak sesuai dengan aturan dalam Pascal. Lalu jika selesai itu nanti kita klik run, kita isi, kita input nilainya. Nah, jika sudah diklik run, kita input nilai. Misalnya saya input nilai sebanyak 6, lalu data ke satunya 5, data keduanya 3, data ketiganya 78, data keempatnya 90, data kelimanya 66, dan data ke 6-nya 45. Sorry terburu-buru. Jadi hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil programannya. Lalu jika Anda ingin melihat hasil program Anda bisa klik debug lalu output. Nah, kita lihat hasil programan kita. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa kalian mensupport channel ini dengan cara subscribe channel kami, lalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.